Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Kotaku Kota Eopolis. Di sebuah desa kecil di tepi sungai, hiduplah seorang anak remaja bernama Azam Permana. Ia adalah anak yang ceria dan penuh imajinasi. Setiap malam sebelum tidur, Azam sering membayangkan sebuah kota impian, tempat di mana semua orang hidup dengan nyaman. Sungai-sungai mengalir jernih, dan setiap sudut kota terasa aman dan menyenangkan. Suatu hari, saat pelajaran sekolah, guru Azam membahas tentang pentingnya perencanaan kota yang baik. Guru itu berkata, jika sebuah kota dibangun dengan hati-hati dan penuh perencanaan, maka warganya akan hidup bahagia dan nyaman. Semua dimulai dari pemimpin yang peduli, dan bekerja keras untuk memajukan, dan mensejahterakan warganya. Kata-kata itu terpatri di hati Azam. Setelah pulang sekolah, sore hari, Azam mulai menggambar kota impiannya di buku sketsa. Ia menggambar sungai yang bersih dan penuh ikan, taman-taman hijau yang luas dengan pohon-pohon rindang, dan transportasi modern seperti kereta cepat dan bus listrik yang ramah lingkungan. Ia juga menggambar jalan-jalan yang lebar, trotoar yang aman untuk pejalan kaki, tempat bermain untuk anak-anak, ruang terbuka hijau, dan pusat perbelanjaan yang tertata rapi bersih, sesuai sumber daya alam yang mendukung, meningkatkan taraf pendidikan melalui beasiswa dan lainnya. Aku ingin kota seperti ini benar-benar ada, gumam Azam sambil menatap hasil gambarnya. Keesokan harinya, Azam membawa gambar itu ke kantor lurah, untuk bertemu Pak Lurah Tisno Dagediningrat terlebih dahulu. Tetapi usulan Azam tidak dihiraukan. Azam sedikit kesal. Lurah macam apa itu? Kok kayak mono? Ketus, petantang petenteng. Cuma duduk-duduk manis di kantor. Gak ada hasil alias zong. Dikasih masukan buat kemajuan, malah tantrum melotot gak jelas. Tapi ya sudahlah. Azam tak patah arang. 2 hari kemudian, Azam pergi ke kantor balai kota, menemui pejabat yang lebih tinggi lagi di atas lurah, yaitu menemui wali kota. Ia seolah ingin menunjukkan kepada Pak Wali Kota, "Pak, ini adalah kota impian saya. Saya ingin semua orang bisa tinggal di tempat yang aman, nyaman, modern, dan indah seperti ini," katanya dengan penuh semangat. Seketika Pak Wali Kota, Pak Salman Hidayat tersenyum dan senang melihat semangat Azam. Ia mengamati setiap detail gambar itu dan berkata, "Azam, ide-ide ini luar biasa. Saya akan berusaha membangun kota seperti ini. Tapi, saya butuh bantuan dari semua warga untuk menjaga dan merawatnya." Sejak saat itu, Pak Wali Kota mulai menyusun rencana untuk mewujudkan kota impian Azam. Ia membangun taman-taman yang indah, membersihkan sungai, dan memperbaiki fasilitas umum. Transportasi modern seperti kereta listrik dan bus kota yang nyaman mulai beroperasi. Warga diajak untuk menjaga kebersihan, dan menanam pohon di ruang terbuka hijau. Pusat kegiatan ekonomi semakin membaik terencana, karena memberdayakan dan memaksimalkan potensi yang ada bersama warga setempat. Tak lama kemudian, kota kecil tempat tinggal Azam berubah menjadi kota impian yang nyaman dan menyenangkan. Sungai mengalir jernih, anak-anak bermain di taman dengan riang, dan semua orang merasa aman berjalan kaki di jalan yang tertata rapi. Azam merasa bangga karena mimpinya telah menjadi kenyataan. "Kota ini bukan hanya milik saya, tapi milik kita semua," kata Pak Wali Kota dalam pidatonya. "Mari kita rawat dan jaga bersama, agar kota ini tetap menjadi tempat yang nyaman untuk kita dan generasi mendatang." Azam tersenyum lebar. Ia belajar bahwa sebuah impian bisa terwujud jika kita bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Kini, setiap kali ia bermain di taman atau berjalan di tepi sungai, ia merasa bersyukur tinggal di kota impian yang pernah ia bayangkan. Pesan cerita ini, kota yang maju, nyaman, dan aman tidak hanya bergantung pada pemimpin, tetapi juga pada kerja sama seluruh warga. Untuk itu marilah bersama-sama menjaga dan merawatnya.